Terima kasih. Selanjutnya untuk peserta kedua akan dipaparkan harapannya dengan optimalisasi peningkatan kualitas program kerja dalam melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana prasarana. Kepada Mas Prabu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Pratiwi SKMM selaku mentor sekaligus sekretaris dinas Dukcapil Kabupaten Semarang. Yang kedua, yang terhormat Ibu Prima selaku ketua tim kerja bagian umum dan kepegawaian. Dan yang terakhir yaitu teman-teman P3K angkatan 11 yang saya benarkan. Izinkan saya melaporkan hasil NHK yang telah saya susun, yaitu optimalisasi peningkatan kualitas program kerja dalam melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarpras di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkenalkan, saya Gawan Prabu Wardana. Saya bekerja sebagai penata komputer di bidang pihak yang bertugas untuk menginventarisasi dan melakukan koordinasi pemeliharaan sarpras di semua kecamatan. Berikut saya tampilkan sekilas tentang visi misi Kabupaten Semarang, yaitu berdikari, dan salah satunya adalah visi meningkatkan intan pari. Kemudian visi dan misi di Dukcapil yaitu terciptanya tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan yang sangat prima. Berikut adalah paparan rencana hasil kerja saya. Rencana hasil kerja saya bagi menjadi 5 tahapan yang akan terlaksana pada 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Pada tahap pertama, saya melakukan koordinasi dengan sekretaris dinas dan atasan langsung untuk mendapatkan informasi ataupun data yang saya jadikan acuan untuk melakukan pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi ini saya dasari atas isu kurangnya optimalisasi pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan sarpras yang masih menggunakan metode secara manual. Dari isu tersebut, saya memiliki gagasan untuk membuatkan sebuah aplikasi sistem informasi, inventarisasi dan pelaporan pemeliharaan sarana prasarana untuk operator kecamatan. Pada tahapan kedua, setelah saya mendapatkan sumber informasi dan data, saya implementasikan untuk menjadi sebuah aplikasi inventaris dan pelaporan pemeliharaan sarpras secara elektronik berbasis web. Pada tahap ketiga, setelah aplikasi jadi, kami melakukan evaluasi dan uji coba. Siapa saja yang melakukan evaluasi dan uji coba, terutama yaitu operator siap sebagai pengguna, nantinya operator siap yang ada di 19 kecamatan. Pada tahap keempat, setelah melakukan uji coba dan evaluasi, kami melakukan sosialisasi kepada operator melalui BIMTEK bagaimana cara kerja aplikasi tersebut supaya para pengguna yaitu operator siap di kecamatan paham dengan cara kerja aplikasi tersebut. Yang terakhir, pada tahap kelima, kami selalu melakukan monitoring, evaluasi, terutama untuk agar aplikasi tersebut dapat berjalan secara optimal. Begitu sekilas tampilan antar muka aplikasi. Di sisi sebelah kiri adalah klien, adalah form pengaduan persiapan badan yang akan diinputkan oleh operator kecamatan, dan di sebelah kanan adalah sisi admin yang akan memverifikasi data-data tersebut. Kesimpulan dari NHK yang saya buat yaitu perlunya inovasi baru untuk meningkatkan pencatatan maupun pelaporan proses pemeliharaan sarpras yang sebelumnya menggunakan metode manual untuk menjadi pencatatan yang berbasis elektronik sehingga lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendapatkan data yang akurat, up to date, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara data dan pelaporannya. Sekian mungkin presentasi atau paparan NHK dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Mentor, mungkin bila ada pertanyaan atau tanggapan bisa dipersilakan. Terima kasih dari paparan yang sudah disampaikan oleh
bagaimana alur kerja sistem tersebut bisa berjalan. Dan langsung ya, tahun anggaran keberapa aplikasi ini bisa diimplementasikan oleh operator kecamatan? Alur kerja sistem dari sistem inventarisasi dan pelaporan pemeliharaan sarana prasarana, yaitu di sini terbagi atas dua sisi sistem, yaitu yang pertama sisi klien yang akan dilakukan oleh operator kecamatan, dan yang kedua adalah sisi petugas, yaitu admin atau saya sendiri nantinya yang sebagai admin di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sisi operator kecamatan, yang langkah pertama adalah ketika operator membuka websitenya, operator langsung bisa menginputkan data-data pelaporan kerusakan sarkas tersebut pada form pengisian data pengaduan. Dalam form tersebut ada beberapa field atau kolom yang harus diisi, diantaranya adalah nama barang, jenis kerusakannya seperti apa, kemudian yang terpenting adalah bukti kerusakannya yang harus diupload pada form tersebut. Setelah form tersebut diisi, form tersebut akan dikirimkan ke sisi admin secara sistem, dan sistem akan menampilkan form isian tersebut kepada sisi admin. Kemudian petugas admin akan memverifikasi data-data yang telah dikirimkan tersebut untuk disetujui atau ditolak apakah kerusakan itu benar-benar terjadi atau tidak. Jika disetujui oleh admin, maka akan ada pemberitahuan nantinya bahwa pengajuan tersebut akan disetujui dan ditampilkan di sisi operator kecamatan. Mungkin seperti itu Bu, sistem alur kerja aplikasi yang saya buat. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, pada tahun berapa mungkin aplikasi ini bisa terrealisasikan? Aplikasi ini kemungkinan akan dimasukkan ke dalam rencana perubahan anggaran tahun 2025 dan akan terrealisasikan di triwulan 4 tahun 2025 Bu. Mohon izin Bu Syekti untuk menyampaikan pertanyaan selanjutnya kepada Mas Prabu. Saya ingin menanyakan, jika aplikasi ini sudah direalisasikan di tingkat operator kecamatan, apakah ada pengembangan aplikasi di tahun selanjutnya? Terima kasih Bu Prima atas pertanyaannya. Nanti setelah aplikasi ini terrealisasikan di sisi operator kecamatan dan dinas, nantinya pengembangan sistem selanjutnya yaitu saya akan membuatkan satu sisi klien lagi untuk pelaksana perbaikannya. Jadi pihak pelaksana perbaikan nanti akan melaporkan perbaikannya melalui website tersebut, supaya apa? Pelaksanaan perbaikan dapat terkontrol atau dapat kami monitoring apakah pelaksanaannya betul-betul dilaksanakan secara baik atau tidak. Nantinya pelaksanaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, itu bisa dikontrol melalui website tersebut. Website tersebut nantinya akan tersinkronisasi dengan website yang sudah ada, yaitu website pelaporan melalui web dari operator setiap kecamatan ke dinas, dan nanti terintegrasi dengan pelaporan dari pelaksanaan pemeliharaan sarkas atau perbaikan sarkas tersebut. Seperti itu mungkin pengembangan selanjutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh peserta. Kedua, terkait dengan DHK, yaitu optimalisasi peningkatan kualitas program kerja dalam melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana prasarana. Optimalisasi peningkatan kualitas program ini adalah menciptakan aplikasi di mana adalah satu inovasi yang akan dimanfaatkan oleh para operator di kecamatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dari aplikasi ini diharapkan ada output, yaitu dengan adanya aplikasi ini dapat mengantisipasi laporan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan, yang sementara ini masih dilakukan secara manual sehingga laporannya belum bisa update ataupun belum bisa
untuk dipercaya karena masih manual. Dari aplikasi ini diharapkan nanti belanja pemeliharaan khususnya sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh operator di kecamatan dalam pelayanan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil ini dapat dipertanggungjawabkan secara SPJ. Laporan melalui aplikasi akan direalisasikan disesuaikan dengan input laporan di aplikasi. Untuk penerapan aplikasi ini pada tahun 2024 masih berupa rancangan dan harapannya nanti di tahun 2025 tahun kedua aplikasi ini bisa diwujudkan untuk disosialisasikan kepada operator kami yang ada di kecamatan. Dan selanjutnya harapan dari kami adalah laporan-laporan terkait dengan pemeliharaan sarana prasarana adalah sesuai dengan realitas yang ada. Tidak ada lagi laporan yang fiktif ataupun laporan yang dibuat-buat, ya. Karena dari laporan operator kecamatan sesuai dengan kerusakan yang ada, misalkan bisa dimasukkan di aplikasi dan kita bisa menanggapi dan menindaklanjuti dengan membelanjakan anggaran pemeliharaan terutama di bidang pihak. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian paparan rencana hasil kerja saya yang akan kemungkinan saya lakukan 12 bulan ke depan. Mungkin terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.